Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Sani Nasution dengan NIM 21003038. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan terkait dengan administrasi peserta didik, mulai dari konsep dan proses administrasi peserta didik, dan jenis instrumen peserta didik hingga peran guru dalam administrasi peserta didik. Administrasi atau manajemen peserta didik. Administrasi adalah proses pengolahan secara serius terkait dari beberapa sumber daya yang dalam suatu lembaga yang dikenal dengan 7M plus 1I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu dari 7M itu adalah man, yaitu manusianya. Jadi, 7M itu yang pertama dalam suatu pusat perhatian bukan mesinnya, tapi man-nya, yaitu manusianya. Banyak kalau sebuah pendidikan peserta didik adalah suatu individu untuk dikelola sedemikian rupa. Dari proses hadir sebagai siswa ataupun mahasiswa, baru sampai nanti di lahan pembagian terakhir dalam kelulusan dari sekolah atau perguruan tinggi. Peserta didik itu apa? Nah, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui suatu proses pembelajaran yang ada dan tersedia di sekeliling kita saat ini dan dimanapun tempatnya pada jalur dan jenjang pada pendidikan tertentu seperti PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dan sesuai dengan jalur dan jenis pendidikannya. Dan arti dari manajemen atau administrasi pendidikan peserta didik, satu proses pengaturan terhadap peserta didik. Tidak hanya dalam proses kegiatan catat atau mencatat tentang peserta didik, melainkan meliputi aspek yang sangat luas dan mengelola dengan cara yang sangat serius melalui dari proses penerimaan dan prosesnya sampai kelulusan dan lulus menjadi peserta didik. Apakah di sekolah atau perguruan tinggi peserta didik itu adalah seorang yang terdaftar dalam jalur atau jenjang dalam pendidikan tertentu dan selalu mengembangkan potensi dirinya baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Seperti yang sudah kita bahas tadi, yang namanya proses peserta didik itu direncanakan dengan serius dan sedemikian rupa. Mulai dari proses perencanaan dari peserta didik baru mulai dari masuk sekolah, orientasi peserta didik, dan bimbingan konseling, bagaimana mengatur disiplin dan tata tertib, dan bagaimana pada akhirnya pengelompokan peserta didik dan saat sekarang penentuan peserta didik dalam suatu kelompoknya yang mereka paham dan mengerti dan dalam pengelompokan kelas dan pencatatan
data peserta didik. Dan termasuk dalam sebuah instrumen yang digunakan dalam proses pencatatan itu dan hanya terkait ialah kenaikan kelas dan lulus seperti perguruan tinggi. Sampai dia wisuda menjadi suatu tanggung jawab dari lembaga yang sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka lulus memang menjadi orang yang lebih potensial, yang ditunggu dan diminati dan diharapkan oleh industri. Jadi bisa dikatakan mereka siap untuk naik level berikutnya. Nah, kalau perguruan tinggi naik ke level pekerjaan dan kalau SMP siap untuk naik kelas ke level SMA atau SMK. Secara potensial diatur dan disiapkan oleh lembaga satuan pendidikan. Nah, dari fokus kegiatan administrasi peserta didik, yaitu yang pertama dalam proses perencanaan terhadap peserta didik dan apa saja kegiatannya. Nah, supaya semua siswa atau peserta didik mendapatkan layanan yang sama karena kemampuan penerimaan lembaga dalam perguruan tinggi ialah kesiapan saran dan prasarana sebuah kapasitas kemampuan perbandingan dengan jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa yang akan diterima. Nah, yang kedua dari perencanaan peserta didik adalah proses rekrutmen yang mempunyai maksud dari setiap lembaga, satuan tingkat pendidikan atau sekolah dan perguruan tinggi memiliki standar dan dasar yang berbeda untuk menerima calon mahasiswa atau calon peserta didik. Rekrutmen pada hakikatnya adalah proses mencari atau pencarian prosesnya untuk menemukan dan mencari calon peserta didik baru yang mampu dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga perguruan tinggi atau sekolah yang sudah membuka peluang kepada calon peserta didik untuk direkrut secara menyeluruh. Nah, manajemen peserta didik atau administrasi peserta didik diawali dengan prosesnya rekrutmen dan sebuah langkah awal yaitu keberhasilan atau kegagalan awal ini sangat berpengaruh dalam proses administrasi dan tujuan khusus rekrutmen ini adalah juga banyak di antaranya adalah mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan siswa baru di lembaga tersebut. Nah, yang kedua dalam rangka pemerolehan keadilan kepada masyarakat luas dengan artian mereka punya hak yang sama asal memenuhi syarat sebagai calon peserta didik. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi baik anak maupun orang tua berbagai tujuan-tujuan khusus lainnya. Unit dan standar sekolah dalam rangka menentukan karakteristik dan kemampuan yang diinginkan didapatkan dari calon peserta didik. Ada beberapa tahapan dalam beberapa proses rekrutmen ini yang harus diperhatikan dalam setiap sekolah dan perguruan tinggi. Artinya, semakin tinggi level pendidikan, semakin rumit untuk menentukan bagaimana tahap demi tahap rekrutmen.
Rekrutmen memiliki beberapa jumlah tahap yang seharusnya diikuti sesuai dengan SOP. Nah, dalam rangka memastikan sebuah proses itu berlangsung dengan sebagaimana mestinya, tahapan ini ditunjukkan untuk mendapatkan calon-calon peserta didik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah. Tahapannya ialah mulai dari pembentukan tim penerimaan siswa baru. Kalau sudah menggunakan aplikasi dan teknologi yang serba online, jangan berasumsi bahwa ini persoalan senioritas, persoalan politis, kedekatan. Namun, siapa yang memenuhi syarat untuk masuk dalam tim ini, merekalah yang harus dijadikan orang-orang dalam posisi tersebut. Nah, itu dan tahap seleksi dan wawancara. Kalau ingin mendapatkan kualitas, maka ingin duduk di situ adalah para pewawancara yang memang ada dalam bidangnya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.